Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi tentang data-data yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan. Dalam melakukan proses mengumpulkan data, para manajer, penyelia atau konsultan perlu mengumpulkan beberapa informasi melalui analisis pekerjaan seperti berikut ini. 1. Identitas jabatan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui jabatan dan bagian apa yang akan dianalisis. Ini termasuk untuk mengetahui posisi jabatan dalam struktur organisasi, seperti siapa atasannya dan berapa banyak bawahan langsung yang diawasi. 2. Aktivitas pekerjaan dan produktivitas. Aktivitas ini bertujuan untuk mengamati tugas dan tanggung jawab yang meliputi tugas rutin yang dilakukan setiap hari dan tugas berkala yang dilakukan mingguan atau bulanan, dengan cara melihat langsung proses yang mereka kerjakan dan catatan-catatan yang ada, serta tanggung jawab pribadi yang berkaitan dengan hasil. Dengan demikian, diketahui persis bobot produktivitas dan kinerja termasuk mutu yang dihasilkan dan yang seharusnya. 3. Wewenang. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui wewenang yang diberikan kepada seseorang, misalnya seberapa besar uang yang bisa ia keluarkan dan apa yang boleh ia lakukan. Biasanya, wewenang ini diatur dalam prosedur pekerjaan. 4. Teknologi dan keterampilan. Aktivitas ini bertujuan mengetahui teknologi yang digunakan, bahan-bahan yang diproses, pengetahuan yang diterapkan, dan pelayanan yang diberikan, serta tingkat keterampilan yang dikuasai. 5. Prosedur dan peraturan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan prosedur, termasuk jadwal kerja yang ada. Enam. Kondisi lapangan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan, dari tingkat kebisingan, cuaca, hingga keamanan dari bahaya kecelakaan, termasuk tuntutan atas kebutuhan fasilitas penunjang. 7. Minat dan yang dirasakan. Aktivitas ini merupakan informasi tambahan untuk mengetahui apa yang dirasakan pegawai atau karyawan, tuntutan misalnya upah atau tunjangan lainnya, kondisi fisik kerja, serta minat dalam posisinya dan posisi apa yang ia anggap sesuai. 8. Spesifikasi pekerjaan. Hal ini termasuk informasi mengenai persyaratan pekerjaan, seperti kompetensi, pengalaman kerja, pendidikan, jenis kelamin, umur serta kondisi fisik yang ada dan yang seharusnya. Siapa yang melakukan analisis ini? Melakukan analisis pekerjaan, menurut Dressler 2011, biasanya melibatkan gabungan dari seseorang spesialis SDM, pegawai yang bersangkutan dan penyelia pegawai tersebut. Spesialis SDM barangkali seorang manajer SDM, analis pekerjaan atau konsultan dapat mengamati dan menganalisis pekerjaan itu, kemudian membuat deskripsi serta spesifikasi pekerjaan. Penyelia dan pekerja dapat mengisi kuesioner yang berisi aktivitas para bawahannya. Penyelia dan pekerja nantinya dapat menelaah dan mengesahkan kesimpulan analis pekerjaan mengenai aktivitas dan kewajiban pekerjaan itu. Selanjutnya, menurut Filippo 1996 terdapat berbagai pendekatan atau metode dan yang paling terkenal adalah daftar pertanyaan, uraian tertulis, pengamatan atau observasi serta wawancara. Kapan analisis dilakukan? Praktek analisis penting dilakukan dan tidak bisa diabaikan selama aktivitas organisasi masih berjalan.
Seperti diungkapkan oleh Sukmalana 2010 bahwa secara formal proses analisis pekerjaan ini sesungguhnya terjadi dalam 3 kesempatan. Pertama, analisis pekerjaan dilakukan pertama kali pada saat organisasi dibangun, yang akan menjadi dasar dalam membentuk struktur. Kedua, analisis pekerjaan dilaksanakan apabila ada kebutuhan pekerjaan baru dan relevansi terhadap pengembangan. Ketiga, analisis pekerjaan digunakan jika pekerjaan-pekerjaan berubah secara signifikan sebagai hasil teknologi, perubahan metode dan prosedur baru. Dalam banyak kasus, kesempatan paling sering muncul ketika terjadi perubahan sifat pekerjaan. Hal ini berarti bahwa analisis pekerjaan bukan hanya pekerjaan satu kali pada saat struktur organisasi pertama kali dibentuk, tapi juga harus selalu siap dilakukan kapan saja manakala terjadi perubahan-perubahan sehingga kinerja karyawan tetap bisa dipertahankan. Jika analisis pekerjaan ini dilakukan pada perusahaan yang sudah eksis, akan didapatkan gambaran yang tepat tentang kemampuan individu, kesesuaian posisi yang berkaitan dengan usia, fisik, bahkan kemampuan terhadap teknologi baru. Selain itu, gambaran kesesuaian dengan hasrat individu, misalnya suka atau jenuh atau tidak suka terhadap pekerjaan yang ditanganinya saat ini, serta mengantisipasi perubahan yang akan datang. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan strategis. Tapi beberapa pakar lain menilai bahwa uraian pekerjaan ini adalah cara tradisional dan mudah usang, bahwa sulit dijadikan basis penilaian kerja. Beberapa pakar lain juga menilai, untuk mewujudkan tujuan strategis yang efektif digunakan Key Performance Indicator atau KPI karena indikator dan basis tujuannya jelas serta menuntut tanggung jawab yang ketat. Tapi, bagaimanapun juga uraian pekerjaan ini tetap penting sebagai pedoman dasar yang mengatur lingkup pekerjaan. Di bawah ini dijadikan contoh sederhana mengenai uraian pekerjaan. 1. Uraian pekerjaan. Mendeskripsikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemegang jabatan yang diuraikan sebagai berikut. A. Identitas jabatan. Kode jabatan 003. Nama jabatan manajer pemasaran. Departemen pemasaran. Atasan langsung manajer umum. Bawahan langsung staf pemasaran. B. Fungsi jabatan. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan pemasaran dan target penjualan berdasarkan rencana strategis serta terpenuhinya tugas-tugas pemasaran dengan data pendukung. C. Rincian tugas. Tugas rutin ini sebaiknya tidak digabungkan dengan tugas berkala dan memiliki produktivitas berdasarkan standar minimal yang ditetapkan perusahaan. D. Wewenang. Kolom ini menjelaskan batasan wewenang atau otoritas pemegang pekerjaan atau jabatan, sehingga setiap keputusan dapat diambil dengan cepat dan bertanggung jawab. E. Hubungan kerja. Kolom ini menjelaskan hubungan atau koordinasi terkait dengan pekerjaan atau jabatan. Namun pada umumnya, hubungan kerja ditulis dan diatur dalam prosedur. 2. Spesifikasi pekerjaan. Kolom ini merupakan spesifikasi yang disesuaikan untuk pemegang pekerjaan atau jabatan. Tujuan spesifikasi pekerjaan ini adalah memadu bagian SDM dalam perekrutan karyawan baru yang tepat untuk jabatan tersebut seperti 1. Pendidikan. 2. Pengalaman kerja. 3. Kompetensi disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan. 4. Persyaratan fisik seperti sehat, menarik pria atau wanita dan tinggi badan.
5. Persyaratan umur. 3. Klasifikasi pekerjaan. Kolom ini menjelaskan tingkatan jabatan dan klasifikasi golongan dan pemegang jabatan. 4. Persetujuan. Kolom terakhir adalah kolom persetujuan, di mana uraian pekerjaan tersebut dinyatakan sudah disetujui serta tanggal disetujui oleh departemen terkait dan atau oleh manajer umum.